Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadzal yawm yawmu ats-tsulatsa at-tasi' asyar min syahri Sya'ban sanata 1446 Hijrah. Nuwasil qira'atna fi tafsir surat Al-Baqarah. Nah, kita kembali pada pagi hari ini alhamdulillah tanggal 19 Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat 61. A'idz qultum ya Musa, ingatlah kalian wahai Bani Israel. Nah, ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, ini telah kita baca kemarin dan juga sebagian dari tafsirnya bahwasannya nah, perbuatan mereka ini menunjukkan qillati qillati sabrihim, kurangnya kesabaran mereka dan juga ihtiqar, bagaimana sikap meremehkan, merendahkan perintah-perintah Allah dan nikmat-nikmatnya. Mereka tidak bersyukur. Mereka tidak menjalankan ketaatan. Maka dibalaslah perbuatan mereka ini, perbuatan mereka yang ihtiqar awamirillah dan juga qillatu sabrihim. Mereka tidak bersyukur dengan balasan duribat alaihimud dhillatu wal maskanah. Kehinaan, kerendahan terlihat di jasad, di tubuh mereka, abdanihim, di zahir mereka dan juga di batin mereka wal maskanah, sehingga mereka tidak memiliki himmah, memiliki tekad yang kuat, keinginan. Nah, bahkan jiwa-jiwa mereka adalah jiwa yang hina, yang rendah. Nah, waba'u bi ghadabim minallah. Kemudian juga mereka mendapatkan kemurkaan, kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Bukan mereka kembali dengan kemenangan, kembali dengan ghanimah, sesuatu yang berharga. Namun mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Nah, maka ini merupakan seburuk-buruk hasil yang dibawa pulang. Dzalika kita lanjutkan. Dzalika alladzi istahaqqu bihi ghadabuhu aw ghadabahu bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah ad-dallati 'alal haqqi wal muwaddihati lahum. Falamma kafaru biha 'aqabahum bi ghadabihi 'alaihim. Nah, dzalika, hal tersebut alasannya, nah, yang membuat mereka berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah adalah bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu karena mereka ingkar, kufur, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebenaran dan telah menjelaskan kebenaran itu kepada mereka. Kebenarannya, jadi kebenaran sudah dijelaskan, mereka sudah tahu dengan ayat-ayat Allah ini, namun mereka ingkar, kufur. Ketika mereka kafaru, kufur dengan ayat-ayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka, beri mereka hukuman dengan kemurkaannya yang ditimpakan kepada mereka. Demikian. Wa bima kanu yaqtuluna an-nabiyyin bighairil haqq. Dan juga karena mereka mendapatkan hukuman ini juga karena perbuatan mereka, yaitu perbuatan yaqtuluna an-nabiyyin bighairil haqq. Ini Bani Israel membunuh para nabi bighairil haqq, tanpa al-haq. Nah, mereka membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar. Dijelaskan Syekh As-Sa'di bighairi haq. Apa itu bighairil haq? Ini merupakan ziyadatu syana'atin. Wa illa fa minal ma'lumi anna qatlal anbiya qatlan nabiyyi la yakunu bihaqqin lakin li'alla yudhannu jahluhum wa adamu ilmihim. Membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Apakah benar-benar ada atau dibolehkan membunuh nabi itu?
Syekh Asy-Sa'di bighairil haq, firman Allah tanpa alasan yang benar, ini hanya sekedar ziyadatu syana'atin. Atau ini adalah ziyadatu syana'atin, menambahkan keburukan perbuatan mereka. Nah, syana'ah, keburukan, kejelekan, kekejian perbuatan mereka. Karena memang sudah dimaklumi, minal ma'lum, bahwasannya membunuh para nabi itu sudah pasti. La yakunu bihaqqin. Tidak ada yang hak, tidak ada yang benar. Nabi dibunuh. Nah, minal ma'lum. Namun, li'alla yudhan jahluhum wa adamu ilmihim. Namun tambahan ini, bighairil haq, firman Allah ini disebutkan bighairil haq agar tidak disangka bahwasannya mereka membunuh para nabi itu karena jahlihim, ketidaktahuan mereka, kebodohan mereka, atau karena nam ilmihim, ketidaktahuan mereka. Nah, sehingga sudah disebutkan oleh Allah bahwasannya mereka itu tahu, mereka bukan orang-orang yang bodoh, namun mereka sengaja membunuh para nabi itu karena hawa nafsu mereka. Inilah salah satu alasan atau perbuatan mereka yang menyebabkan mereka istahaqqu bihi ghadab. Pantas berhak mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'u bi ghadabin min Allah. Kemudian selanjutnya, na'am, dzalika bima asau bi an na'am bi an irtakibu ma'asillah ma'asiyallah wa kanu ya'tadun ala ibadillah fa innal ma'asiya yajurru ba'daha ba'dha fal ghaflatu yansha'u anha dzanbu saghiru thumma yansha'u anhu dzanbul kabiru thumma yansha'u anha anwa'ul bid'ah wal kufri wa ghairi dzalika aw ghairu dzalika fanas'alullaha al-afiyata min kulli bala'in amin. Dzalika bima asawa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu ditimpakan kepada mereka karena asau, mereka bermaksiat. Yani mereka irtakab, irtakabu. Mereka berbuat melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Maksiat-maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga karena maksiat, karena durhaka, dan karena mereka tadun melampaui batas. Ala ibadillah, melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah. Nah, sebab kemaksiatan-kemaksiatan al-ma'asi, ma'asi ini kata jamak. Nah, jadi banyak maksiat-maksiat. Nah, yajurru ba'duha ba'dha, menyebabkan yajurru atau yajurru ini menyeret, menyeret ba'duha sebagiannya dengan sebagian yang lain. Nah, ini kalau ada ba'duha ba'don seperti ini istilahnya. Nah, ini kita terjemahkan dengan saling. Kemaksiatan itu dapat saling, saling menyeret satu sama lain. Nah, saling menyeret satu sama lain. Fal ghaflatu yansha'u anha dzanbus saghiru. Dimulai dari al-ghaflah, kelalaian. Ketika seseorang lalai, nah, itu akan menyebabkan melahirkan dosa kecil. Dari kelalaian tersebut akan melahirkan dosa kecil. Kemudian dari dosa kecil akan terlahir dosa besar. Nah, karena dia terbiasa. Dari ghaflah, lalai, kemudian dari dzanbus saghir ke dzanbul kabir,
Kemudian baru dari situ juga yansha'u anha anwa'ul bid'ah wal kufri. Dari dosa besar kemudian melahirkan berbagai bentuk kebid'ahan, kekufuran, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Fanas'alullah al-afiyah min kulli bala'in. Amin. Maka kita memohon keselamatan kepada Allah dari segala bentuk al-bala. Amin ya rabbal alamin. Ini kemaksiatan yajurru ba'duha ba'dha. Nah, satu sama lain saling menyeret. Mereka bermaksiat. Mereka melampaui batas, membunuh para nabi, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ini kemaksiatan saling menyeret satu sama lain. Nah, kemudian kita lanjutkan wa'lam annal khitaba fi hadhil ayati li ummati bani Israil alladzina kanu mawjudina waqta nuzulil Qur'ani wa hadhil af'alu al-madhkuratu nam khutibu biha wa hiya fi'lu aslafihim wa nusibat ilaihim li fawaida adidatin. Nah, kemudian perlu untuk diketahui wa'alam, ketahuilah bahwasannya al-khitab khutbah, ya, percakapan yang diucap, yang dipercakapkan, yang diomongkan, percakapan ini fi hadhil ayati, dalam ayat-ayat ini, ayat-ayat yang banyak yang sejak kemarin kita baca. Nah, 61 mulai 49. Nah, sangat banyak sekali. Wa'id. Ingatlah ketika nah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, ingatlah. Nah, ayat-ayat ini khitabnya, pembicaraannya, percakapannya ini ditujukan kepada umat Bani Israel, kepada Bani Israel yang alladzina kanu maujudina waqta nuzulil Quran. Yang mereka itu maujud, ada, yakni mereka hidup. Mereka hidup waqta nuzulil Quran. Ini fathah, yakni karena kata keterangan waktu. Umat Bani Israel yang hidup ketika atau pada masa nah, turunnya Al-Quran, turunnya ayat-ayat ini. Dan perbuatan-perbuatan yang disebutkan, kalau khitab, percakapannya, wa'id, ingatlah, wahai Bani Israel, itu adalah Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Dan sementara perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam ayat Al-Madhkurah, yang khutibu biha, nah, sedangkan perbuatan-perbuatan yang disebutkan itu adalah perbuatan-perbuatan fi'lu aslafihim, perbuatan salaf mereka, perbuatan apa namanya, para pendahulu mereka, nenek moyang mereka. Nah, namun kenapa? Kenapa ini perbuatan nenek moyang, kenapa di khitabnya yang diomongkan itu adalah Bani Israel yang sekarang, yang di zaman Nabi Muhammad, padahal perbuatan nenek moyang. Nusibat ilaihim li fawaida adidatin. Nah, perbuatan-perbuatan nenek moyang mereka ini, para pendahulu mereka, disandarkan, dinisbahkan kepada mereka, Bani Israel pada masa itu, pada masa Al-Quran, dengan alasan li fawaid adidah, karena beberapa faidah. Nah, yang pertama kita baca minha annahum kanu yatamaddahuna wa yuzakkuna anfusahum wa yaz'umuna fadlahum ala Muhammadin wa man amana bihi. Fabayyanallahu min ahwali safihim allati qad na'am taqarrarat indahum ma yubayyinu bihi likulli ahadin minhum annahum laisu min ahli sabri wa makarimil akhlaqi wa ma'aliyal a'mali aw ma'aliyil a'mali
Nah, fa idza kanat hadhil halatu salafihim ma'a annal madhannata annahum awla wa arfa'u halatan mimman ba'dahum fa kaifa dhannu bil mukhatabin. Nah, yang pertama kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, annahum kanu yatamaddahuna wa yuzakkuna anfusahum. Bahwasannya mereka suka memuji, yatamaddahun, suka memuji dan yuzakun, mensucikan diri mereka sendiri. Memuji diri mereka sendiri, mensucikan diri mereka sendiri. Dan yaz'umun, mereka menyangka. Nah, yaz'umun, menyangka, mengira, mengklaim eh mengklaim keutamaan mereka atas Muhammad, Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ini mereka lebih utama mengklaim bahwa mereka eh, memiliki keutamaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan nenek moyang mereka yang qad taqarrarat indahum. Keadaan nenek moyang mereka yang telah mereka taqarrarat indahum. Sudah 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 diketahui di sisi mereka. Ya, ini mereka telah ketahui sendiri. Nah, wa ma yubayyinu bihi likulli ahadin minhum annahum laisu min ahli sabri wa makarimil akhlaq wa ma'alil a'mal. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan para pendahulu mereka, nenek moyang mereka yang telah mereka sendiri ketahui sebagai bukti bahwasannya nah, bahwasannya mereka bukanlah min ahli sabr, bukanlah orang-orang yang memiliki kesabaran, orang-orang yang memiliki akhlak, bukanlah mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, makarimil akhlak. Juga bukanlah orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang ma'ali, yang tinggi, yang luhur. Nah, ini keadaan nenek moyang mereka. Maka ketika demikian keadaan para pendahulu mereka, salaf, nah, padahal secara dugaan seharusnya mereka lebih utama dan lebih tinggi derajatnya daripada keturunannya, mimman ba'dahum, lebih mulia, lebih utama dari derajatnya dari keturunannya. Lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang yang sedang diajak al-khitab ini, yang diajak bicara, yakni Bani Israel zaman Nabi Muhammad, zaman ayat ini turun. Kalau pendahulu mereka saja apa namanya laisu min ahli sabar wa makarimil akhlak wa ma'alil a'mal. Nah, yang secara dugaan seharusnya memang lebih utama nenek moyang mereka. Seperti kita dalam Islam, tentu saja tidak ada yang datang setelah sahabat lebih mulia daripada para sahabat. Tidak ada sama sekali. Nah, satu orang pun para sahabat mereka orang-orang yang mulia, yang termulia. Nah, maka Bani Israel kalau para pendahulu mereka saja bukanlah orang-orang ahli sabar wa makarimul akhlak wa ma'aliyil a'mal, ya. Lantas mengapa mereka mengklaim keutamaan lebih utama daripada Nabi Muhammad? Demikian faedah yang pertama untuk membantah klaim-klaim bahwasanya mereka lebih mulia. Kemudian wa minha yang kedua kita baca anna ni'matallahi 'alal mutaqaddimin minhum ni'matun wasilatun ilal mutaakhirin wa ni'matu 'alal aba'i ni'matun 'alal abna'i fakhutibu biha li'annaha
ni'amun tashmuhum wa ta'ummuhum. Nah, di antaranya juga, di antara faedah bahwasannya anna ni'matallahi ni'mat Allah atas mutaqaddimin, para nenek moyang mereka, para pendahulu mereka, itu adalah ni'matun wasilatun ilal mutaakhirin. Nikmat yang berkesambungan atau yang berlanjut hingga orang-orang yang belakangan. Ilal mutaakhirin. Disebutkan Allah berikan kepada Bani Israel idnajainakum, keselamatan dari Fir'aun dan juga berbagai kenikmatan disebutkan. Ini adalah nikmat yang berlanjut terus hingga keturunannya. Nikmat alal aba, nikmat atas orang tua juga merupakan nikmat atas anak-anaknya. Nah, iya tentu saja. Abaknya dapat nikmat, ini juga merupakan kenikmatan bagi anak-anaknya. Fakutibu biha, maka khitabnya ini ditujukan kepada anak-anak tersebut, Bani Israel di zaman Nabi Muhammad. Diajak bicara dengan nikmat-nikmat tersebut. Li'annaha ni'amun tashmaluhum wa ta'ummuhum. Naam. Yashmal, tashmalu. Karena nikmat tersebut mencakup dan meliputi mereka juga. Nah, sehingga masih ada keterkaitannya, masih mencakup dan meliputi mereka juga Bani Israel yang diajak bicara ini, yang al-khitab. Kemudian faedah berikutnya, nah, atau kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan faedah kenapa al-khitab ini untuk Bani Israel di zaman Nabi Muhammad, padahal al-af'al al-madhkurah itu adalah fi'al aslafihim. Perbuatan-perbuatan yang disebutkan adalah perbuatan pendahulu, bukan mereka. Nah, kita lanjutkan insya Allah faedahnya pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita al-afiyah min kulli bala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi